Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu strategi kreatif dalam komunikasi kemasan. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar struktur kemasan itu seperti apa, kemudian label kemasan itu seperti apa, beserta fungsi-fungsi dan tujuannya ya tentunya. Salah satu tujuan dari kemasan itu adalah untuk promosi. Nah, salah satu kemarin kalau teman-teman sudah mempelajari tentang label kemasan, itu di situ disebutkan bahwa label itu adalah sarana komunikasi yang utama, sarana komunikasi antara produk dengan potensial user gitu ya, dengan pembelinya gitu. Jadi sekarang kita belajar soal strategi kreatif dalam komunikasi itu. Kayak gimana kita bisa memanfaatkan sebuah kemasan untuk berkomunikasi gitu ya. Nah, pertama kita belajar dulu maksudnya tuh kayak gimana sih. Jadi konsep dan penerapan desain kemasan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari hasil riset pada seluruh aspek pemasaran untuk memaksimalkan daya tarik visual kemasan. Nah, itu kemarin kalau sebuah label itu tujuannya adalah untuk memasarkan ya sebuah produk gitu ya. Jadi salah satunya adalah menggunakan daya tarik visual. Nah, setelah strategi kreatif diterapkan pada proses implementasi unsur-unsur visual dapat diterapkan pada tampilan kemasan. Nah, kalau kita udah bicara unsur-unsur visual, tentunya tidak berbeda jauh dengan unsur-unsur visual yang lain ya. Salah satunya tuh kita bisa memodifikasi dari sisi-sisi tertentu dari produk itu, antara lain warna, kemudian bentuk, merek atau logo, ilustrasi, kemudian tipografi dan tata letak atau layout ya seperti visual-visual pada umumnya. Tuh. Nah, yang pertama warna, kita bahas satu persatu. Yang pertama warna. Tentunya konsumen melihat warna itu lebih cepat daripada melihat bentuk atau rupa. Nah, warna itu yang pertama kali kelihatan nih di produk di tempat penjualannya gitu, di etalase penjualan itu pasti. Kalau misal teman-teman misalnya saya tanya tentang suatu produk ini tuh warnanya apa, teman-teman pasti ingat. Jadi warna itu memang unsur yang cukup penting dalam sebuah kemasan ya. Nah, tentunya warna itu yang pertama dilihat. Selain keterlihatan harus dipertimbangkan pula, misalnya kayak warna itu kontrasnya dengan pendukung-pendukung yang lain. Jadi kalau warna itu kan salah satu elemen saja ya dalam unsur visual dalam desain kemasan. Nah, otomatis kita harus pertimbangkan dengan yang lain-lain, misalnya dengan tipografinya, warna yang digunakan itu apakah dia sudah cukup kontras sehingga tulisannya bisa terbaca dengan jelas, kemudian apakah warna itu sesuai dengan bentuk-bentuk yang lain yang nanti akan kita gunakan dalam kemasan kita. Tuh. Jadi tidak hanya harus warna itu pop out gitu ya, warna yang sesuai, yang mencolok, tapi juga harus dipertimbangkan dengan unsur-unsur yang lain. Kemudian yang kedua adalah bentuk ya, bentuk. Ini tentunya pendukung utama yang membantu terciptanya seluruh daya tarik visual. Tidak ada prinsip baku yang menentukan bentuk fisik dari sebuah kemasan, karena biasanya memang ditentukan dari sifat produk. Kalau kemarin kita balik ke struktur ya, struktur kemasan, tentu berbagai macam aspek yang mendukung terbentuknya gimana bentuk kemasan itu sendiri gitu. Biasanya memang pertimbangan mekanis, misalnya sifat yang dilindungi ya, kayak maksudnya produknya itu apakah dalam bentuk cair, ataukah padat, kemudian apakah mudah rusak atau harus dilindungi, itu yang akan menentukan bentuk dari kemasan itu sendiri. Kemudian kondisi marketing, misal kayak bentuk itu untuk apakah targetnya untuk anak-anak, ataukah targetnya untuk remaja, itu tentu bentuk akan mempengaruhi. Kemudian memajangnya bagaimana, apakah dia harus bisa disusun secara rapih bersebelahan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi memang bentuk ini relatif sangat beragam gitu. Apa bentuk yang kalian pilih itu seperti apa, itu sangatlah tergantung pada produk dan juga berbagai aspek yang lain. Kemudian yang ketiga, merek atau logo ya, identitas suatu produk atau kemasan itu sangat diperlukan. Hal ini yang membuat
pembeda antara produk yang kita buat dengan produk yang lain gitu ya. Tujuan lain itu dengan adanya merek atau logo adalah untuk mengenalkan produk kita kepada masyarakat dalam bentuk non produk gitu ya. Jadi selain tentunya branding tidak hanya untuk menunjukkan produk tersebut, tapi kita as a company itu seperti apa gitu. Kemudian membuat, kalau kita bicara soal logo, hendaknya yang simple dalam artian tidak terlalu bertele-tele ya, menggambarkan ciri khas, mudah untuk dijelaskan, menggugah, mengandung keaslian, dan tentunya tidak mirip dengan logo-logo produk lain untuk menjadi pembeda supaya tidak salah tangkap gitu. Ini kirain produk ini ternyata bukan gitu. Kemudian unsur yang lain adalah ilustrasi, sebentar ya. Oke, maaf. Selanjutnya adalah ilustrasi ya, salah satu unsur penting yang sering digunakan dalam komunikasi sebuah kemasan, karena memang ilustrasi itu sebuah bahasa yang universal ya. Dia bisa menembus batas antara perbedaan bahasa dan kata-kata. Kadang kata-kata itu tidak selalu mudah dicerna, tidak selalu mudah dimengerti, sedangkan ilustrasi itu lebih mudah untuk dipahami ya. Ilustrasi maksudnya di sini adalah ilustrasi seperti gambar ya, bisa fotografi, bisa vektor, bisa berupa macam-macam ya. Ilustrasi seperti yang kemarin sudah dijelaskan di label itu ada ketentuannya, apa saja yang boleh dimasukkan dalam sebuah ilustrasi kemasan gitu. Tentunya dia lebih cepat dan lebih efektif daripada teks ya ketika kita menggunakan sebuah gambar gitu. Nah, itu harus didasarkan fungsinya yang khas. Jadi kemarin di label kita sudah belajar apa saja yang bisa dimasukkan dalam ilustrasi. Bisa dalam bentuk produk, kalau misal itu produk olahan, kita boleh memberikan ilustrasi setelah jadinya seperti apa. Kemudian kita juga boleh juga menggunakan salah satu bahan yang digunakan dalam produk tersebut gitu ya, macam-macam. Nah, tentunya sebuah kemasan itu akan punya daya tarik lebih ya kalau ada ilustrasinya gitu, kecuali mungkin memang tidak diperlukan, tergantung konsep juga. Misal kita menarget kita pengen kemasan yang simple, minimalis, tidak terlalu banyak elemen-elemen di dalamnya gitu ya, cuman tulisan aja gitu, bebas aja disesuaikan dengan konsep kita seperti apa. Nah, itu tadi ya, ilustrasi itu bisa berupa gambar yang dihasilkan dengan tangan atau gambar manual gitu ya, boleh juga yang dihasilkan dari kamera atau fotografi. Kemudian tentunya tujuannya untuk mengungkapkan sesuatu secara lebih cepat dan lebih efektif daripada teks. Kadang teks itu bertele-tele, kita harus baca dulu, sedangkan kalau gambar itu cepat, kita langsung tangkap, oh ini kira-kira kayak gini gitu ya. Kemudian membantu mengkomunikasikan pesan dengan tepat dan cepat. Nah, itu tadi. Jadi jangan sampai kita terus kasih ilustrasi yang berlebihan. Jadi misleading information gitu. Jadi gambarnya muluk-muluk nih kayak gini, ternyata produk kita tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Itu juga tidak baik karena akan memberikan ekspektasi berlebihan dari konsumen kita gitu. Nanti jatuhnya review produk kita akan buruk karena konsumen kecewa, gambarnya kayak gini ternyata keluarnya nggak kayak gini gitu. Kemudian mempertegas sebagai terjemahan dari sebuah judul sehingga membentuk suatu suasana yang penuh emosi dari gagasan seakan-akan nyata. Jadi kayak kalau cuma dari kata-kata aja itu rasanya belum bisa tertangkap dengan cepat ya, dengan baik gitu, tidak bisa dirasakan, nggak bisa dapat emotionnya, nggak bisa dapat feel-nya. Kalau dari gambar itu akan membantu untuk merasakan emotion dan feel-nya gitu. Kemudian pesan menjadi lebih berkesan karena pembaca akan lebih mudah mengingat-ingat gambar daripada kata. Nah, gambar itu emang biasanya lebih mudah ditangkap, kemudian lebih memorable daripada kata-kata gitu.
Nah, masih seputar ilustrasi ya. Beberapa jenis ilustrasi diperlukan dalam perencanaan desain kemasan. Fungsinya sebagai penghias, pemberi informasi, atau sekedar untuk memberi komentar. Ilustrasi yang digunakan dalam komunikasi kemasan memiliki fungsi yang sangat spesifik guna mengkomunikasikan gagasan yang menghubungkan kebutuhan-kebutuhan dari produsen dan konsumen. Selanjutnya tipografi ya, elemen yang tidak kalah pentingnya itu adalah tipografi. Teks pada produk media merupakan pesan kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan produk yang ditawarkan dan sekaligus mengarahkan sedemikian rupa agar konsumen bersikap dan bertindak sesuai dengan harapan. Nah, yang perlu diperhatikan, tipe font yang kita pilih itu harus disesuaikan dengan tema dan tujuan dari produk itu sendiri. Maka disinilah diperlukan kejelian dalam memilih huruf atau font yang sesuai atau menjiwai dan dari produk itu. Nah, tipografi itu dari sekian banyak, ada ratusan bahkan ribuan jenis font yang tersedia ya. Itu kita harus pandai-pandai menggabungkan dengan jenis huruf yang pertama kita pilih dulu. Setelah kita pilih, kita juga harus pandai-pandai menggabungkan, kita kombinasinya itu kayak gimana. Kemudian kombinasi dari font itu sendiri dengan space yang tersedia ya tentunya. Kemudian kita juga harus setting mana yang paling besar, yang paling mencolok, mana yang pengen kita dilihat oleh konsumen dulu, kemudian mana yang informasi yang lebih penting, mana informasi yang less important, itu harus itu kita bisa manfaatkan dengan menggunakan tipografi ini gitu. Nah, tipografi yang baik seperti halnya dalam aspek apapun ya, aspek desain yang lain juga itu tentunya mengarah pada keterbacaannya, legibility-nya, kemudian kemenarikannya, dan juga desain huruf tertentu yang dapat menciptakan style tertentu gitu ya. Kemudian menjadi tentunya sesuai dengan karakter yang ingin kita capai dari objek yang kita promote gitu. Nah, ini ya, kalau prinsip-prinsip dasar seperti halnya pada tipografi yang lain ya, pada seluruh elemen desain yang lain, tidak hanya dalam kemasan saja, itu tentunya keseimbangan huruf, tekanan, rhythm, unity, positive and negative space, dan juga memanipulasi area huruf untuk membuat sebuah ilusi. Nah, selanjutnya harus dipertimbangkan pula mengenai keterkaitan antar kesan berat huruf, jenis huruf, posisi huruf, dengan penataannya. Untuk memberikan perhatian tersebut, maka dapat dilakukan dengan itu tadi ya, yang tekanan, kemudian posisi, ritme, kontras warna, ukuran tebal tipis huruf, huruf awal, dan juga saling berlawanan. Tuh. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah tata letak atau layout. Jadi layouting itu pasti teman-teman juga udah tahu ya apa maksudnya. Berarti kita tuh harus meracik atau meramu gitu ya, mengkombinasikan seluruh aspek grafis meliputi warna, bentuk, merek, ilustrasi, tipografi menjadi suatu kemasan baru yang disusun dan ditempatkan pada halaman kemasan secara utuh dan terpadu. Jadi dari masing-masing elemen yang udah kita bahas tadi itu tentu tidak akan berhasil kalau kita nggak nge-layout dengan baik, kalau kita nggak memperhatikan tata letaknya itu seperti apa gitu ya. Konsepnya sama dengan desain-desain yang lain, ada pertimbangan untuk layout itu antara lain ya, keseimbangan, balance, kemudian fokus, kemudian kontras, proportion, piezo motion, dan juga unity atau kesatuan. Ini pasti teman-teman sudah hafal ya, sudah sekian lama mempelajari soal desain, ini pasti sudah prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam kita mendesain sebuah layout. Gitu. Oke, jadi ini soal komunikasi dalam kemasan ya. Mungkin kita lanjutkan ke materi berikutnya. Masih berkesinambungan hal yang sama.
Jadi kalau kita sudah tahu apa sih yang harus kita perhatikan dalam menyusun atau mendesain sebuah kemasan ya, terutama dari segi baik dari label maupun struktur itu seperti apa. Nah, sekarang kita mulai dari step yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah mau mulai. Pada umumnya desain itu harus selalu diawali dari riset ya, sama bagi dalam kita menyusun sebuah desain kemasan, kita mau mendesain sebuah kemasan itu tentu harus kita lakukan sebuah riset. Nah, Nah, tadi ya, konsep kreatif suatu kemasan itu merupakan refleksi dari semua aspek pemasaran. Jadi, kalau kita bicara tadi, kemasan itu adalah sarana untuk berkomunikasi, tentunya kita juga harus memperhatikan dari aspek pemasarannya itu kayak gimana. Nah, ketika kita bicara pemasaran, kita harus perhatikan dua aspek ya. Jadi ada dua sisi yang harus kita perhatikan dari dua big question. Yang pertama, who am I? Jadi kita bisa melihat dari kegiatan internal perusahaan, kemudian karakteristik produk, proses pengemasan dan lain sebagainya. Selain itu, the big question salah satunya yang lain adalah who are they gitu ya. Kegiatan para pesaing, para distributor, dan para konsumen yang merupakan sasaran akhir penjualan. Jadi ada dua poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama who am I, dan kemudian who are they. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, maka kita perlu melakukan sebuah riset atau sebuah analisis mengenai beberapa aspek. Antara lain, yang pertama adalah kita lakukan riset internal. Jadi penelitian riset internal itu adalah penelitian yang dilakukan dalam perusahaan ya untuk mengevaluasi tata hubungan antara produk, kemasan, dan promosi untuk menentukan strategi perusahaan, mencakup citra perusahaan yang akan dicapai dan citra merek atau positioning tertentu. Jadi kita itu harus melakukan pertama-tama itu riset internal dulu untuk menjawab who am I itu tadi. Apa sih yang produk kita itu seperti apa, kemudian yang ditawarkan itu seperti apa, kita pengen dilihat sebagai brand yang seperti apa gitu ya, itu termasuk tujuan-tujuan kita ke depan itu mau jadi kayak gimana gitu. Jadi itu harus kita lakukan yang namanya riset internal. Kemudian riset ekonomi ya, kalau kita sudah tahu seperti apa yang kita pengen, sekarang saatnya kita lakukan riset ekonomi. Ini tidak harus selalu in order sih, boleh lakukan yang mana saja dulu gitu. Nah, riset ekonomi ini juga penting karena kita harus perhatikan efektivitas biaya produksi kemasan. Misalnya pemilihan bahan baku agar biaya tidak melebihi proporsi manfaat kemasan itu, jadi tentu kita harus sesuaikan ya. Harga jual barang itu termasuk ongkos kita membuat kemasannya tentu ya. Jadi kita harus pertimbangkan jangan sampai nih biaya kemasan ini ternyata lebih-lebih daripada produk itu sendiri gitu. Nah, karena itu tadi hal ini dimaksudkan agar tidak mempengaruhi harga jual produk gitu. Jangan sampai harga produk yang sebenarnya bisa kita tekan karena kita membuat kemasan yang asal-asalan tanpa melakukan riset dulu, ternyata harga jualnya jadi jauh lebih tinggi gitu. Nah, namun bukan berarti biaya produk kemasan itu harus ditekan semurah-murahnya ya, kayak ya udah kita seminimal mungkin, seala kadarnya aja sehingga kemasannya itu kesannya murahan. Jadi biaya yang harus kita harus melakukan riset untuk perhatikan nih, kita bisa dapat biaya serendah mungkin tapi dengan kualitas kemasan yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Makanya kita harus melakukan riset gitu, harus kita pertimbangkan supaya kita bisa menekan harga untuk tetap mendapatkan kualitas terbaik yang kita inginkan gitu, bukan kualitas terbaik secara kemasan. Oh, kemasan terbaik itu ini materialnya, kita harus pakai ini, enggak kayak gitu. Jadi kita harus sesuaikan dengan produk kita sendiri itu kayak gimana, kemudian kita juga harus cari di luar sana itu opsi terbaik dengan harga paling ekonomis yang bisa kita dapat itu apa, kayak gitu. Selanjutnya juga ada riset teknis ya. Riset teknis itu penelitian proses produksi kemasan. Apakah desain dapat diproduksi sesuai dengan mesin yang tersedia, kemudian apakah kemasan dapat melindungi produk secara memadai. Nah, kalau kita
bicara struktur kemarin itu salah satu fungsinya adalah protection. Nah, kalau misal kita sudah punya sebuah konsep nih, misal kita mau pakai bahan ini untuk struktur kemasan kita. Nah, harus dilakukan riset apakah sudah bisa melindungi produk kita dengan baik, kemudian apakah nanti printingnya itu bisa terwujud dengan baik gitu. Jadi misal kita mau pakai material karton ini gitu, karton tertentu gitu. Kita lihat nih apakah karton ini tuh bisa di-print, kemudian apakah terlihat dengan jelas, itu teknisnya harus kita perhatikan juga gitu, harus kita lakukan riset. Kemudian kekuatannya ya, terutama kalau misalnya kita menggunakan bahan-bahan tertentu, make sure itu sudah benar-benar bisa melindungi produk kita dan juga aman gitu. Selanjutnya yang nggak kalah penting itu tentunya kalau kita udah ngelihat ke luar itu adalah pesaing. Kita harus mempelajari kegiatan para pesaing dan sifat kemasannya, baik keunggulan maupun kekurangannya. Jadi kita kalau misalnya analisis itu yang paling gampang kita pakai SWOT ya. Kita lihat kalau lawan kita, pesaing kita, terutama pesaing utama kita itu pakai apa. Kemudian kita pelajarin kelebihan dan kekurangannya. Kalau bisa kelebihannya tentunya kita juga harus lebih, dan kekurangannya kalau bisa kita perbaiki gitu. Jadi tentunya kemasan harus berbeda dan lebih baik daripada kemasan pesaing gitu. Kalau nggak ada pembeda yang bisa membuat konsumen itu memutuskan untuk memilih produk kita dong. Kalau misalnya kita ternyata sama saja, bahkan sekekurangannya pun kita sama gitu. Jangan sampai. Nah, selanjutnya riset pasar ya, mencari gambaran keadaan pasar yang sebenarnya untuk menjamin kemasan yang ditujukan pada pasar tepat. Misalnya sasaran kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, kelas ekonomi, geografis, dan lain sebagainya. Tentu ini hal yang paling utama yang harus kita perhatikan ya tentunya riset pasar, karena kalau kita memperhatikan sedemikian rupa produk kita dari ekonominya udah oke, teknis oke, kalau nggak ada pasar yang mau kita sasar, tentu sia-sia semua ini, karena tujuan utamanya adalah mengkomunikasikan produk kita ke konsumen gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nggak ada riset pasar ya tentu bisa nggak ada yang dituju gitu. Jadi buat apa kita sudah mendesain sedemikian rupa itu ya. Jadi riset pasar itu sangatlah penting. Lanjut masih berkesinambungan ya riset konsumen, tentunya kita pelajari prinsip psikologis dan fisiologis kemasan agar berdaya tarik pada rata-rata konsumen. Ini masih sebenarnya sama hubungannya dengan riset pasar itu tadi gitu. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah tren ya. Tren ini ya sebenarnya masih berkesinambungan juga dengan konsumen dan juga pasar gitu. Kita harus lihat nih style-style yang lagi berlaku tuh seperti apa sih? Karena memang kecenderungan tren itu sangat penting dalam desain ya. Kalau biasanya tuh kalau kita lihat nih produk-produk sekarang itu lagi kayak gimana sih, yang lagi ngetren itu kayak gimana. Nanti orang-orang itu pasti juga akan mengikuti tren itu gitu. Kalau melihat sebuah desain kemasan yang udah kayak jadul, udah outdated gitu, orang-orang pasti akan lebih tidak tertarik gitu ya. Kalau misal kita contoh tuh kita ngelihat sekarang banyak sekali produk-produk seperti misal kosmetik ya, kosmetik itu banyak banget yang sekarang tuh trennya itu kita pakai desain yang simple, yang minimalis gitu. Bahkan banyak brand-brand yang dia tuh rebranding kemasannya dengan menyesuaikan dengan tren gitu. Karena kalau udah nggak sesuai dengan tren itu sudah tidak relevan dan jadinya itu orang itu udah enggan melirik gitu. Jadi kita harus melakukan riset tren-tren sekarang tuh kayak gimana sih, tapi tetap disesuaikan dengan target market kita masing-masing gitu. Setiap target market masing-masing itu punya tren-tren yang lagi berlaku gitu ya. Jadi tren itu tetap penting diperhatikan walaupun kita sudah spesifik punya target pasar kita itu kayak gimana gitu. Nah, kemudian ini juga penting ya, adalah riset distributor atau pengecer ya. Supaya tahu kebutuhan mereka terhadap sistem pengemasan agar produk mudah ditangani dan dijual gitu. Kayak salah satunya
kalau kita bicara struktur itu adalah ada salah satu convenience-nya ya, kemudahan. Jadi jangan sampai kita itu mempersulit distributor. Jadi salah satu aspek penting dalam lakunya sebuah produk itu adalah dari distributor gitu ya. Kalau kita bisa reach out, kayak listen apa yang mereka selama ini itu pengen, seperti apa yang keluhan mereka, itu juga akan membantu kita dalam menentukan langkah untuk mendesain sebuah kemasan gitu. Misal ada komplain, ini ternyata handling-nya dalam proses handling sering banyak terjadi rusak gitu. Misal OTW dari pabrik ke toko itu sering banget pecah atau sering banget kayak kardusnya itu sobek-sobek atau mungkin selama perjalanan itu sering bergesekan sehingga tulisannya itu mudah hilang dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan gitu ya, terutama kalau misalnya tulisan-tulisan dalam bagian-bagian tertentu itu ada yang memang nggak boleh gitu ya, hilang itu nggak boleh, harus ada gitu. Kalau kemarin teman-teman sempat pelajarin di dalam label itu harus terlihat jelas dan juga tidak boleh mudah lepas, tidak boleh cepat hilang, tidak boleh mudah luntur gitu. Label itu harus stays di situ sampai bahkan kalau bisa ya sampai produk itu sudah habis gitu loh. Kalau bisa setidaknya sampai di customer itu harus masih ada label, itu nggak boleh gampang hilang dan nggak boleh mudah rusak gitu. Jadi harus diperhatikan bagaimana mereka tuh selama proses distribusinya itu apakah lancar, apakah kemasan kita itu ada kecacatan, ada yang harus diperbaiki, mungkin belajar dari produk-produk yang lain juga bisa, jangan sampai kayak produk ini kayak gini nih, seperti itu. Jadi itu harus dilakukan riset dari distributor atau pengecer. Oke, sekarang kita mungkin masuk ya, itu tadi adalah elemen-elemen apa yang harus kita perhatikan. Kemudian riset apa saja yang harus kita lakukan. Riset itu tentu akan mengarah ke kalian menentukan sebuah konsep. Konsep itu bisa kita lihat dari elemen-elemen yang tadi, dari bentuk, warna, itu tentu ya, seperti halnya desain pada aspek-aspek yang lain. Sama aja yang harus kita perhatikan, tapi kita ngelihatnya dari sisi kemasan gitu. Nah, untuk UAS atau output akhir dari mata kuliah ini, kita akan melakukan sebuah redesign kemasan ya. Ini tugas kelompok. Jadi kemarin teman-teman mungkin ini kelas karena kita belum sempat ada pertemuan, beberapa kelas yang lain itu ada yang sudah sempat ada pertemuan. Jadi saya minta teman-teman ini untuk sudah mulai melirik kira-kira mungkin 2 atau 3 produk yang kira-kira kalian akan redesign kemasannya gitu ya. Jadi satu kelompok cari 2 atau 3 produk yang kira-kira itu bisa kalian redesign ya. Boleh dari brand besar boleh, dari UKM boleh, atau kalau mungkin kebetulan teman-teman punya sebuah usaha atau bisnis gitu, boleh juga dimanfaatkan untuk teman-teman pelajarin di sini kira-kira desain kemasan yang sesuai itu seperti apa. Boleh dipakai itu produk yang kalian punya untuk mata kuliah desain kemasan ini. Jadi nanti kita output kita tuh kalau bisa nanti mungkin kita bikin kayak pameran virtual mungkin ya, pameran virtual kecil-kecilan aja, kita akan showcasing hasil redesign kemasan kita. Jadi mungkin ya sistemnya nanti, teknisnya nanti akan kita bahas lebih lanjut, kemungkinan sih ya kayak mata kuliah yang lain gitu, kita buat Instagramnya, kemudian teman-teman bisa share di situ kemasannya seperti apa, hasil redesign-nya. Nah, kita akan lakukan project itu mulai dari sekarang ya, mulai dari pertemuan ini sampai dengan UAS nanti. Jadi UAS nanti harapannya sudah selesai semua project redesign-nya, karena ini tugas kelompok juga, jadi harapan saya mungkin tidak terlalu berat, kita bisa melakukan dalam beberapa minggu ini. Jadi teman-teman cari dulu. Nah ini, sorry, kita bahas dulu. Seperti biasanya lah ya, kita mulai step by step dari, kita pakai yang simple aja, kita pakai ini, mulai dari analisis, kemudian design, development, implementation, dan evaluation ya, tahapan desain yang kita pakai yang simple aja, pakai ini, IDDIE ini. Jadi sekarang kita masuk dari tahap analisis dulu nih. Analisis nanti
tentu mengarah ke desain ya. Jadi kita menganalisa dulu, kita memahami situasi kita lihat sekitar kita seperti apa, supaya kita udah tahu nih apa-apa yang harus kita penuhi, apa-apa tujuan kita tuh mau kemana gitu. Kita jadi analisa dulu. Kemudian selanjutnya tentu kita mulai ke desain ya, berdasarkan analisa kita punya konsep bagaimana kita mau bikin sebuah kemasan itu gitu. Setelah itu kita kembangkan, kita mulai kerjakan, kita mulai mulai membangun gimana sih kemasan kita tuh mau kayak gimana, kemudian implementasikan ke produk kalian, dan di akhir kita tentu lakukan evaluasi ya. Jadi simple steps, 5 steps yang kita lakukan sampai akhir pertemuan perkuliahan ini ya. Oke, jadi kalau nanti teman-teman sudah menentukan produk yang akan diredesain ya, lakukanlah riset dalam berbagai aspek untuk mendukung proses redesain. Aspek-aspeknya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dari aspek internal, kemudian riset ekonomi, teknis, pesaing, pasar, konsumen, tren, distributor, itu kalian harus lakukan riset. Jadi nanti minggu depan saya minta teman-teman untuk mempresentasikan hasil risetnya seperti apa, setiap kelompok ya. Jadi kalian lakukan riset boleh sedalam-dalamnya tentu ya, supaya kalian benar-benar tahu seperti apa yang nantinya kalian ingin dapat. Kalian itu benar-benar desain itu tidak asal semau-mau kita gitu ya. Ingat lagi, kita itu bukan seniman, kita adalah desainer. Kita harus tujuan kita tuh, desainer itu adalah sebuah sarana untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Jadi kita sia-sia dan kita tidak bisa disebut desainer kalau kita cuma bikin desain itu semau-mau kita gitu ya. Harus sesuai dengan apa yang tujuan apa yang pengen kita reach gitu ya. Harus punya tujuan. Tujuan itu berdasarkan problems. Nah, problems-nya itu harus kita analisa dulu. Kita harus melalui sebuah tahapan yang namanya tuh riset. Kita harus cari apa sih problem apa yang mau kita solve dan bagaimana kita bisa mencapai problem solving itu gitu ya. Jadi kita harus lakukan riset. Nah, teman-teman harus lakukan riset boleh sedalam-dalamnya, intinya sebisa mungkin sebagaimana bisanya itu membantu teman-teman menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi kenapa sih produk itu tuh menurut kalian itu perlu redesign? Nah, itu tentu kita harus lakukan riset gitu. Nah, salah satu aspek yang bisa membantu teman-teman ya, kalau saya boleh kasih saran, carilah produk yang mudah kalian lakukan risetnya. Jadi jangan sampai mempersulit gitu produk tersebut. Kalau bisa yang data-datanya itu mudah diraih, mungkin juga jangan terlalu tertutup gitu loh produknya, sehingga teman-teman sulit mencari data gitu. Saya bebaskan, kalian mau cari apa, kalau bisa make sure tidak kembar ya, karena banyak kan produk di sini. Jadi kalau bisa mungkin kalian diskusi di kelompok ya, di grup, supaya tidak kembar, supaya beragam apa saja produk-produknya. Karena kalau kembar juga nggak enak ya, karena itu juga memudahkan kalian untuk dibandingkan gitu ya. Secara kalau kita bicara tugas dan kita tentu akan ambil nilai, kalau produk kalian itu sama tentu akan lebih mudah untuk dibandingkan, jadi barometernya lebih tinggi gitulah. Ada yang kembar nanti sulit untuk bukan sulit dibandingkan, mudah dibandingkan, sehingga kalian pasti salah satu ada yang lebih tinggi gitu loh nilainya. Sedangkan kalau kalian nggak ada bandingannya, tentu akan lebih mudah gitu untuk mendapatkan nilai yang lebih baik gitulah istilahnya, karena kita juga bicara ini adalah tugas akhir, nilainya akan besar gitu ya. Ini mata kuliah 4 SKS, jangan sampai kalian tidak mengerjakan UAS dengan baik. Nah, jadi pertimbangkan kemudahan kalian dalam menyelesaikan tugas ini gitu loh. Jangan sampai kalian malah pilih produk yang terlalu rumit, yang sulit dan lain sebagainya. Saya nggak mau dengar kayak kalian sulit mendapatkan data untuk produk tersebut, kemudian misalnya pasarnya terlalu segmented yang kalian tidak bisa mencari informasi soal segmen tersebut, juga itu akan mempersulit gitu. Jadi make sure kalian bisa menjalankan, bukan berarti saya mengarahkan kalian untuk cari produk yang gampang-gampangan aja gitu ya, tapi sesuaikan dengan waktu yang kita punya, kemudian
sumber daya kalian sesuaikan dengan kemampuan kelompok kalian. Kalau kalian merasa oke, kelompok kita mampu untuk menjalankan challenge gini itu nggak masalah, malah lebih baik gitu, asal kalian make sure kalian tahu kalian bisa menyelesaikannya gitu ya. Oke, jadi untuk pertemuan minggu depan, untuk pertemuan hari ini ya, karena ini mata kuliah 4 SKS, teman-teman masih punya waktu banyak untuk mengerjakan. Kalian minggu ini lakukanlah riset. Jadi minggu depan kalian presentasi singkat aja, mungkin satu kelompok saya kasih waktu 10-15 menit, saya tanggapi sekitar 5 menit gitu ya, kalau bisa ya per kelompok, karena ini kelasnya kelompok yang banyak, mungkin 15 menit itu sudah cukup. Masing-masing kelompok bisa mempresentasikan secara singkat hasil risetnya seperti apa. Next week tentu kita masuk ke tahapan berikutnya ya. Jadi sekalian kita bahas bahwa ini tuh adalah sebuah proyek panjang yang harus kita selesaikan dalam sisa berapa pertemuan ini ya, 3-4 pertemuan ini. Jadi teman-teman siapin nih, setelah riset tentu kita akan mengarah ke konsep. Setelah konsep kalian arah ke development-nya, kalian mulai development dan implementasinya gimana. Jadi output akhirnya itu adalah hasil desain kemasan yang udah jadi ya. Hasil kemasan yang sudah jadi. Syukur-syukur kalau kalian bisa mencetak. Kalau tidak, berarti kita akan output minimalnya itu adalah dalam bentuk mock-up tentunya ya, dalam bentuk mock-up. Karena saya juga nggak pengen membatasi, kalau misalnya teman-teman harus direalisasikan, pasti pilih yang mudah-mudah gitu. Jadi kreativitas kalian itu dibatasi dengan mungkin ada budget dan juga kesulitan ya kalau misal harus dicetak. Jadi minim itu harus ada mock-up, itu adalah output, karena juga kita nggak bisa tetap tatap muka secara langsung ya, jadi menurut saya mock-up saja itu sudah cukup, tapi akan sangat bagus dan tentu akan mendapat nilai lebih kalau kalian bisa mewujudkan dalam bentuk aslinya gitu, dicetak dalam bentuk asli gitu. Oke, jadi itu tadi ya kita akan lakukan nggak per pertemuan saya kasih tugas, kalian sudah bisa bayangkan kayak gimana nanti sampai akhir itu bakalan jadi satu kesatuan yang panjang ya. Jadi teman-teman proses desain ini sebuah project yang panjang, the whole lengkap gitu, proses desain lengkap seperti biasanya sampai akhir perkuliahan nanti gitu. Jadi untuk next week masih kita lakukan presentasi untuk risetnya. Kemudian berarti minggu depannya lagi teman-teman presentasi konsepnya, minggu depannya lagi progres pengerjaannya, dan kemudian sudah sampai UAS itu ya. UAS ya sudah akhir kita bikin showcasing ya, kita bikin dengan kelas yang lain karena desain kemasan ini ada kelas yang lain lagi, jadi nanti kita akan bikin ya pameran kecil-kecilan, pameran virtual kecil-kecilan aja lewat mungkin Instagram, nanti teknisnya akan kita bahas lebih lanjut. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, pertanyaan mungkin boleh seputar materi yang sebelumnya juga boleh. Kita kemarin bahas soal label kemasan itu masih, tapi saya lihat tugasnya sih sudah oke, tugasnya sudah banyak yang benar, jadi saya rasa mungkin sudah paham ya, tidak terlalu sulit dipahami juga. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, saya harap berarti teman-teman sudah paham ya tugasnya seperti apa. Nanti saya akan share materinya melalui Google Classroom. Silahkan dicek-cek lagi di situ. Kemudian mungkin sambil saya absen dulu ya. Ini pertemuan tanggal 16. Silahkan mulai dicicil ya, karena masih ada waktu juga. Segera diselesaikan. Aduh, SSO-nya